Sip, sekarang kita ada di part 2. Part 2 ini kita membahas tentang komponen dari time series gitu. Import data ya, import pandas sama matplotlib pakai Jacob TS environment-nya. Di sini Wira udah kasih teori sedikit, classic time series decomposition. Jadi ini teknologi yang sudah ada sejak lama banget, 1920 gitu. Wira belum lahir gitu ya. Gitu. Wira belum lahir ini kayak kelahirannya ITB gitu. Jadi udah lama banget teknologi ini. Makanya namanya classic gitu ya, classic time series decomposition gitu. Idenya itu sederhana gitu. Idenya adalah sebuah time series itu bisa dipecah-pecah menjadi trend, seasonal, dan residual gitu, oke? Jadi kalau misalkan Wira ada time series, misalkan kayak gini, kayak gini ya, gitu. Idenya adalah time series ini bisa dipecah-pecah nih. Jadi yang pertama adalah trennya ini, jadi tren kayak gini. Setelah udah ada trennya, ditambah lagi dengan, karena data aslinya kan kayak gini tadi ya, kayak gini. Ditambah dengan seasonality-nya, jadi seperti ini. Baru ditambah dengan sisanya, pasti ada noise lah ya. Time series itu pasti nggak sepenuhnya pattern yang jelas gitu. Ada gerigi-geriginya, misalnya kayak gini, gerigi-gerigi dikit gitu. Gerigi-gerigi dikit. Nah itu yang namanya noise gitu ya, jadi noise gitu. Jadi idenya adalah sebuah time series bisa didekomposisi, dipecah menjadi trend, terus ada seasonalnya, sama errornya, atau kadang kita sebut sebagai residual gitu. Oke? Nah itu ide sederhananya. Oke? Cara kita memecahnya jadi ada dua tipe ya. Kalau kebetulan yang tadi Wira jelasin, gimana kalau Wira pecah ada trend, seasonal, sama error, baru dijumlahin, maka balik nih jadi time series semula gitu. Dijumlahin gitu. Maka itu yang kita sebut sebagai aditif, oke? Penjumlahan. Jadi sebuah time series akan dipecah menjadi trend plus seasonal plus residual gitu. Tapi ada tipe lain, apalagi kalau yang makin lama makin gede gitu ya. Jadi mula-mula lemah gitu, tapi lama-lama makin gede gini. Nah, artinya dia nggak cuman aditif gitu ya, dia itu meledak gitu, perkalian gitu. Maka itu adalah kemungkinan ya, karena ini klasik ya, jadi nggak ada jaminan juga. Kemungkinan itu adalah multiplikatif gitu. Jadi trend dikali seasonal dikali residual gitu. Nah biasanya memang yang aditif ini dipakai untuk trend dan seasonal yang nggak terlalu variatif gitu. Jadi kayak patternnya udah clear lah gitu ya, kayak yang tadi ini. Nah ini aditif gitu. Tapi kalau yang ada perubahan seiring berjalannya waktu, makin lama makin gede gitu, itu biasanya ya cocoknya pakai multiplikatif. Oke? Kalau Wira kasih gambaran sederhana nih, aditif itu contohnya misalkan restoran ya, peningkatan pelanggan 10.000 orang per tahun. Jadi tahun depan plus 10.000, tahun depan plus 10.000 gitu. Tapi kalau multiplikatif, peningkatan pelanggan 10% per tahun. Jadi naik 10% itu kan jadinya 1,1 kali lebih banyak gitu. Tahun depannya naik 10% lagi, 1,1 multiplikatif gitu ya. Jadi seperti itu, kita ada dua jenis ya untuk classic time series decomposition, yang aditif sama yang multiplikatif ini.